Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ayis ya. Di sini kita mau belajar mengenai barisan dan deret. Nah, barisan dan deret untuk kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka ya. Di sini di video kali ini kita mau belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, sebelum ke barisan aritmatika, kita pelajari terlebih dahulu prasyarat untuk barisan dan deret, yaitu pengertian barisan bilangan. Nah, sebenarnya kalian untuk materi barisan dan deret aritmatika dan geometri sudah kalian pelajari di kelas 9. Nah, sekarang ketemu lagi di kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mempelajari pengertian barisan bilangan sebelum ke barisan aritmatika. Pengertian barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, jadi ada beberapa bilangan yang kita urutkan, kemudian ternyata urutan bilangan tersebut memiliki aturan. Nah, aturannya bisa mungkin dijumlahkan, bisa juga dikurangi, bisa juga dikali, atau bisa juga dibagi atau dikali dengan 1/. Nah, kemudian kita belajar contoh soal ada 4. Nah, kita bahas untuk barisan bilangan yang pertama. Soal pertama adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, di sini dan 15 ini. Nah, di sini maka bilangan selanjutnya adalah 17. Kenapa 17? Karena gini. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. 9 ke 11 ditambah 2. 11 ke 13 ditambah 2. 13 ke 15 ditambah dengan 2, maka bilangan selanjutnya adalah 17 berasal dari 15 ditambah dengan 2. Nah, maka secara tidak langsung aturan, nah ini kan ada keterangannya aturan tertentu, maka soal untuk nomor 1 aturannya adalah setiap bilangan ditambah dengan angka 2. Kemudian soal yang kedua, ingat-ingat, kalau barisan bilangan itu urutan barisan yang memiliki aturan. Nah, sekarang soal nomor 2, 34, 31, 28, dan 25. Maka bilangan selanjutnya adalah berapa? 22. Kenapa 22? Karena gini, lihat. Bilangan yang pertama 34. Bilangan yang kedua 31, maka secara tidak langsung 34 menuju ke 31 dikurangi dengan 3. Nah, kemudian 31 ke 28 itu juga dikurangi dengan 3. Kemudian 28 ke 25 juga dikurangi dengan 3. Maka bilangan selanjutnya adalah 22. Berasal dari 25 dikurangi dengan 3. Nah, untuk soal kedua, untuk barisan bilangan, aturannya berarti dikurangi dengan angka 3. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Nah, sekarang titik-titik ini coba kita isi. Berarti ini berapa? 128. Kenapa 128? Karena aturannya adalah dikali dengan 2, ya. Dikali dengan 2. Coba kita lihat. 2 ke 4 itu dikali dengan 2.
4/8 dikali dengan 2. 4 kali 2 adalah 8. 8 dikali dengan 2 adalah 16. 16 dikali dengan 2 adalah 32. Kemudian 32 dikali 2 adalah 64. Maka 64 dikali dengan 2 hasilnya 128. Maka secara tidak langsung soal nomor 3 aturannya adalah dikali dengan 2. Kemudian untuk soal nomor 4, coba kita lihat 8, 1, 2, 7, 9, 3, dan 1. Maka bilangan selanjutnya adalah, nah sebelum kita bahas jawabannya, coba kita lihat aturan mainnya seperti apa. Aturannya coba kita lihat. 8/27 81/27 itu secara tidak langsung 81 dibagi dengan 3. 81 dibagi dengan 3 adalah 27. Kemudian 27 dibagi dengan 3 berapa? 9. 9 dibagi dengan 3 adalah 3. 3 dibagi dengan 3 adalah 1. Maka 1 dibagi dengan 3 adalah 1/3. Nah, maka aturan untuk nomor 4 adalah dibagi dengan 3. Kalau bisa juga keterangannya bukan dibagi, melainkan dikali dengan 1/3. Itu sama saja. Dibagi dengan 3 dengan kali 1/3 itu sama saja. Coba contoh. 81 dikali dengan 1/3. 81 dikali dengan 1/3 adalah 81 dibagi dengan, sorry di sini saja biar nggak bingung. 81 kali 1 itu 81/3. 81 dibagi 3 adalah 27. Kemudian 27 dikali dengan 1/3 itu sama saja 27/3. 27 dibagi dengan 3 adalah 9. Maka aturannya kalau tidak ada jawaban dibagi dengan 3, kalian juga boleh memilih dikali dengan 1/3. Nah, kemudian coba kita lihat dari soal 1 sampai soal 4. Soal 1 dan soal 2 itu kita sebut dengan barisan aritmatika. Soal 3 dan soal 4 kita sebut dengan barisan geometri. Nah, nanti kita bahas lebih dalam mengenai barisan aritmatika. Kita bahas secara singkat kenapa barisan aritmatika, karena aturannya adalah selalu dijumlah atau selalu dikurangi, atau juga beda antara suku kedua ke suku ke-1 itu sama dengan beda dengan suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Nanti kita bahas ya. Sekian, terima kasih untuk pengertian barisan bilangan. Setelah ini kita langsung belajar mengenai barisan aritmatika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.